Kasus pembegalan anggota Panwas Pemilu Desa di Trenggalek akhirnya terungkap. Bawaslu Kota Blitar menertibkan puluhan alat peraga kampanye yang dipasang di sejumlah titik. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, KRPK Blitar gelar aksi damai di depan halaman kantor pemerintah Kota Blitar. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Seorang perempuan berinisial RS yang merupakan pengawas pemilu di tingkat desa atau PKD di Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban begal pria tak dikenal. Aksi pembegalan terjadi saat korban berangkat bertugas melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK. Kejadian pembegalan terjadi di Desa Wonokerto, Kecamatan Suruh, Trenggalek, Jawa Timur. Saat itu korban RS yang merupakan pengawas Desa Wonokerto tengah dalam perjalanan untuk kegiatan penertiban alat peraga kampanye serentak oleh Bawaslu Trenggalek. Saat berada di Jalan Nasional Suruh Dongko, korban dihadang pria berjaket merah. Pelaku sempat melakukan kekerasan kepada korban, hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Usai melakukan kekerasan, pelaku membawa motor korban. Adanya info salah satu panwas desa dibegal tadi sebenarnya. Oh iya, mohon izin rekan-rekan media, wartawan, bahwa pagi hari ini kami mendapatkan informasi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Suruh bahwa ada salah satu Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD, tepatnya PKD Desa Wonokerto, yang informasi awalnya adalah ketika mau berangkat ikut melaksanakan penertiban alat peraga kampanye pemilu yang melanggar, itu di tengah jalan dihentikan oleh seorang laki-laki, kemudian digulingkan. Kemudian ketika naik sepeda motor sudah digulingkan itu oleh yang mencegat ini sepeda motornya dibawa lari. Dan hari ini informasinya sedang ditangani oleh Polsek Suruh kasus ini. Demikian rekan-rekan informasi awal. Korbannya siapa Namanya kami konfirmasi lagi. Yang jelas Panwaslu Kelurahan Desa Wonokerto, perempuan. Inisialnya perempuan. Berarti motornya saat ini di Polsek ya? Motornya dibawa lari oleh yang melakukan pembegalan, kabarnya. Mohon nanti rekan-rekan konfirmasi langsung ke Polsek Suruh ya. Perampokan tersebut akhirnya dilaporkan ke kepolisian setempat. Saat ini Satreskrim Polres Trenggalek telah melakukan penyelidikan dan sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan terkait dugaan pembegalan yang ada di Kecamatan Suruh yang melibatkan PKD, pengawas panitia desa, itu seperti apa dan kronologinya? Jadi kronologisnya tadi pada pukul 08.00 saudari RFS ini melaporkan bahwa sepeda motor Beatnya ini dirampas oleh seseorang dengan ciri-ciri jelas, menggunakan pakaian warna jaket warna merah, kemudian sempat terjadi pengadangan dan kekerasan seperti siku itu pada saat dilakukan olah TKP. Akhirnya dari Polsek Suruh membuat laporan polisi adanya 365. Untuk identitas pelaku apa sudah menemukan keterangan? Kami sudah melakukan penyelidikan ya, dan upaya pengejaran terhadap tersangka ya. Kami harap masyarakat membantu mendoakan semoga bisa terungkap kasus ini. Ini kan siang hari dan untuk TKP sendiri apa emang sepi? Ya, jadi ini pagi hari, pagi hari. Dan TKP memang sepi. Jadi cuma hanya ada korban dan pelaku pada waktu itu. Untuk pelaku ada berapa dan ini? Dugaan pelaku ada 1 orang. Untuk korban sempat mengalami kekerasan dan?
sempat dihadang kemudian disikut oleh Sampai jatuh, Bang? tidak sampai jatuh, tapi yang membuat korban ketakutan pada waktu itu. Polisi menyebut lokasi pembegalan pada saat itu cukup sepi dari aktivitas warga. Di sisi lain, polisi masih mendalami motif pembegalan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Kasus pembegalan sepeda motor anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa di Trenggalek, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku berhasil ditangkap saat berada di wilayah Ponorogo. Pelaku pembegalan anggota Panitia Pengawas Pemilu tingkat desa di Trenggalek, Jawa Timur adalah Imam Baihaki, warga Desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Pelaku dan barang berhasil diamankan polisi saat melarikan diri di wilayah Balong, Ponorogo. Kapolres Trenggalek AKBP Gatut Bowo Supriyono mengatakan, dari hasil penyelidikan sebelum melakukan aksi pembegalan, pelaku mengendarai sepeda motor Supra X. Saat di dekat lokasi kejadian, pelaku justru meninggalkan sepeda motornya dan membegal sepeda motor pengawas pemilu Desa Wonokerto, Kecamatan Suruh yang tengah melintas di ruas jalan nasional. TKP di Jalan Suruh menuju Dongko, kilometer 16, terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk kronologis kejadian, jadi pada saat korban akan berangkat bekerja dari rumahnya, kemudian di tengah jalan pelaku ini memepet korban, kemudian menyikut dengan paksa, menyikut bagian tubuh korban sebelah kiri dengan sikut kanan. Akhirnya korban tidak bisa mengendarai kendaraan sehingga lepas, kemudian kendaraan tersebut dirampas oleh pelaku kemudian dibawa pergi, sementara kendaraan pelaku sendiri ditinggal. Untuk kejadian ini tentunya segera kita respon dari Polres Trenggalek berdasarkan laporan dari pelaku. Jadi kejadian pukul 8 pagi, pukul 14.00 kita bisa melakukan penangkapan dan tersangka 3 kabur sudah sampai di Ponorogo. Jadi kita lakukan pengejaran dan penangkapan di Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih kepada pelapor yang korban yang segera melaporkan, kemudian juga masyarakat yang membantu memberikan informasi kepada Polres Trenggalek sehingga kita bisa melakukan penangkapan dengan segera. Itu aja. Motifnya sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan bahwa murni pelaku ini ingin memiliki kendaraan dari korban. Tidak ada unsur politik ya? Sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan tidak ada unsur politik karena antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Kondisi kejiwaan pelaku? Kondisi kejiwaan tentunya kita masih menunggu hasil dari psikologi karena kita juga sedang melakukan pemeriksaan. Nanti hasil dari psikologi nanti kita sampaikan. Ya, alhamdulillah kami sangat merasa lega karena ternyata dari hasil kerja keras Polres Trenggalek, Panwaslu Kelurahan Desa kami posisinya semakin jelas. Memang ini murni kriminal, tidak ada unsur politik. Kemudian terkait trauma yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan tadi, memang ini benar seperti yang disampaikan Pak Kapolres, tidak terjadi. Dan kemarin sudah beraktivitas melakukan kegiatan pengawasan seperti biasa, juga ikut terlibat penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kecamatan Suruh. Tak hanya di desanya, tapi di wilayah Kecamatan Suruh. Sudah didampingi bahkan oleh suaminya kemarin sebentar, cuma siang harinya langsung kita dampingi full dari tim Bawaslu Kabupaten Trenggalek membackup Panwaslu Kecamatan Suruh. Kemudian yang perlu kami tegaskan lagi bahwa kolaborasi kami bersama dengan Polres Trenggalek memang sangatlah bagus, sehingga ketika pukul 8:30 kejadian ini dilaporkan, pukul 14.00 kami juga sudah dikabari oleh Polres Trenggalek bahwa pelaku sudah tertangkap beserta dengan barang buktinya. Dan polisi memastikan aksi pembegalan ini murni tindak kriminalitas dan tidak terkait politik pemilihan umum. Di sisi lain, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Hal ini untuk memastikan apakah korban sehat atau mengalami gangguan jiwa.
Saat ini tersangka dititipkan di Rutan Trenggalek dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Bawaslu Kota Blitar menertibkan puluhan alat peraga kampanye yang dipasang di sejumlah titik. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Baik pemirsa, kita masih di Doho hari ini. Bawaslu Kota Blitar, Jawa Timur menertibkan puluhan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang di sejumlah titik. Penertiban ini dilakukan lantaran ratusan APK tersebut melanggar peraturan yang sudah ditentukan penyelenggara. Pengamanan perayaan dan ibadah Natal serta jalur utama menuju tempat wisata di Tulungagung, Jawa Timur akan menjadi fokus utama selama digelarnya Operasi Lilin Semeru 2023. Dalam Operasi Lilin Semeru 2023 ini, Polres Tulungagung menyiapkan 600 personil gabungan dari Polri, TNI, Dishub, BPBD, Satpol PP, Damkar, dan Dinas Kesehatan, serta dari instansi terkait. Bahkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, polisi juga telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, terutama di jalur utama menuju tempat wisata. Karena momen ini juga bersamaan dengan libur sekolah. Dalam kegiatan Operasi Lilin Semeru 2023 ini, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah pertama, mengamankan kegiatan ibadah dari saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, sehingga kegiatan ibadahnya bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Kemudian selain itu juga kami melakukan pengamanan jalur khususnya ke tempat-tempat wisata, karena kegiatan pergantian tahun ini juga menjadi salah satu kegiatan tahunan yang menarik minat masyarakat, sehingga jalur-jalur wisata yang biasanya ramai menjadi sangat ramai, sehingga perlu kita lakukan pengaturan arus lalin sehingga tidak terjadi kecelakaan maupun kemacetan, sehingga masyarakat juga bisa berlibur dengan aman dan nyaman. Sementara itu, pejabat Bupati Tulungagung Heru Suseno menyampaikan bahwa Pemkab Tulungagung menjamin aman stok pangan di Tulungagung selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Meski terdapat sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga, tetapi kenaikan tersebut masih tergolong wajar dan masih terjangkau masyarakat. Pemerintah daerah akan mendukung semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengamanan baik pada saat Natal maupun Tahun Baru. Kami akan siapkan personil-personil kita yang ada di Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, Bakesbang, BPBD, Dinas Kesehatan, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan kegiatan keamanan. Tentunya sembako, saya pikir sangat aman. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Bulog pada saat ada gelar pangan murah. Sampai nanti
bulan Januari stok untuk beras sangat aman, kemudian gula sangat aman. Memang ada kenaikan dari sisi pangan, tetapi itu masih bisa terjangkau dan naiknya menurut saya wajar karena memang trennya di Nataru ini, Natal dan Tahun Baru itu ada kenaikan. Di sisi lain, selama perayaan Hari Natal dan Tahun Baru ini, pihak kepolisian juga akan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan bencana alam dalam musim pancaroba ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Jelang perayaan Natal, petugas gabungan melakukan razia makanan dan minuman di sejumlah toko dan swalayan di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu siang. Dalam razia kali ini, petugas menemukan beberapa jenis mamin yang tidak layak konsumsi karena kemasan yang rusak. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa makanan yang diduga sudah kadaluarsa. Petugas gabungan dari Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Blitar menggelar razia ke sejumlah swalayan dan toko modern di wilayah Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu pagi. Dengan teliti, petugas langsung memeriksa makanan dan minuman yang dipajang di etalase toko untuk memastikan makanan dan minuman layak dikonsumsi. Dalam razia kali ini, petugas gabungan berhasil menemukan beberapa makanan ataupun minuman yang dianggap tidak layak konsumsi lantaran kemasan yang rusak. Selain itu, petugas juga mendapati beberapa makanan yang diduga sudah kadaluarsa dan masa izinnya sudah habis. Dari hasil pengawasan yang kita lakukan di 4 titik tersebut, sebenarnya secara umum itu sudah lebih baik dari yang lalu-lalu. Tetapi masih saja kita masih menemukan beberapa produk yang kemasannya penyok, kemudian kadaluarsa, dan juga kalau produk lokal itu PIRT-nya, izinnya itu sudah harus diperpanjang. Sehingga tetap hari ini kita dalam rangka melakukan pembinaan. Rencananya razia serupa akan terus digelar agar masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya mendapat perlindungan dari bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman olahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, KRPK Blitar gelar aksi damai di depan halaman kantor pemerintah Kota Blitar. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi atau KRPK Blitar menggelar aksi damai di depan halaman kantor pemerintah Kota Blitar. Massa mendesak agar para ASN di lingkup Pemkot Blitar netral dan menolak adanya politik uang. Massa menilai dengan adanya politik uang akan memicu munculnya para pemimpin yang korup.
Bertempat di halaman Balai Kota Blitar, ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi Kota Blitar melakukan aksi damai mendukung jalannya pemilu berjalan bersih tanpa adanya politik uang. Massa juga membawa berbagai poster berisi tuntutan seperti ajakan berdemokrasi yang bersih, ASN harus netral, dan tolak politik uang. Dalam orasinya, massa menilai jika demokrasi berjalan bersih, maka akan menciptakan pemimpin yang berintegritas dan anti korupsi. Dalam aksi ini, pihak Pemkot Blitar juga membubuhkan tanda tangan dukungan tolak adanya politik uang. Muhammad Rianto, Korlap Aksi, mengatakan, dengan digelarnya aksi damai kali ini, pihaknya akan mengajak kepada seluruh pihak agar berani melakukan perlawanan terhadap mafia peradilan. Dan pihaknya juga mendesak agar di tahun politik ini seluruh masyarakat Kota Blitar menolak adanya politik uang. Hari ini adalah bagian kita merayakan Hari Anti Korupsi Dunia yang seharusnya ini dilaksanakan tanggal 9 Desember kemarin. Jelas aksi kita hari ini adalah mendesak agar semua pihak ini melakukan perlawanan terhadap apa? Terhadap mafia peradilan dan mafia hukum yang ada. Apalagi tahun depan ini adalah tahun politik. Kita mendesak semua pihak untuk melawan, menolak money politik. Karena apa? Dampak dari money politik ini kita mendapatkan wakil-wakil kita, ya pimpinan-pimpinan yang hanya menunggu waktu untuk ditangkap. Oleh siapa? Oleh KPK atau penegak hukum yang lainnya karena kasus korupsi. Dan lagi tadi juga kita sampaikan bahwasannya siapapun yang terbukti money politik ketika nanti kasusnya berjalan dan ada putusan dari pengadilan secara inkrah, maka kemenangannya itu bisa dibatalkan gitu. Sementara itu, usai di Pemkot Blitar, massa kemudian bergerak untuk melanjutkan aksinya di kantor Kejaksaan Negeri Blitar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.